Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat dan kelima. Nah, di sini ada sebuah gambar Lina yang sedang menonton TV. Nah, Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah, kamu telah mengetahui bermacam-macam jenis pantun, termasuk pantun. Apakah pantun yang disajikan dalam sebuah proses pernikahan? Nah, pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan ini termasuk jenis pantun nasihat. Alasannya karena pantun nasihat berisikan pesan atau nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk orang yang mendengarkan, terutama kedua pengantin. Nah, ini kalian disalin aja di buku paket. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks. Nah, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Nah, pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga. Nah, interaksi masyarakat ini terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Nah, yang pertama, faktor interaksi warga masyarakat karena terjadinya faktor yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Nah, perbedaan kandungan sumber daya alam ini mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Nah, daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Nah, yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Contohnya yaitu daerah pedesaan dan daerah perkotaan tentunya akan berbeda. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah yang migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi atau migrasi spontan. Nah, alasannya apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lainnya yang membutuhkan. Nah, biasanya yang terkendala oleh mobilitas itu yang ada di daerah-daerah pelosok. Nah, sulitnya mobilitas. Nah, yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Nah, terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Nah, yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah. Nah, alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintah daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintahan pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Nah, berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat di daerah yang lain.
Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari interaksi dari berbagai bidang. Nah, berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan tentang pentingnya interaksi. Nah, kalian baca ulang di buku. Nah, kalian tuliskan kesimpulan. Apa pentingnya interaksi? Nah, lalu buat di situ sudah ada diagram, ada tabel, yaitu upaya pembangunan ekonomi. Nah, di daerah petani, di daerah pantai, dan di daerah pegunungan. Kalau di daerah pantai itu biasanya pekerjaannya itu nelayan. Kalau di daerah pegunungan biasanya bercocok tanam. Nah, itu salah satu contoh upaya pembangunannya. Nah, cari masih banyak lainnya. Misalnya di daerah pantai ada petani garam misalnya. Di pegunungan ada apa? Nah, kalian tuliskan di tabel di halaman 119. Nah, di sini ada teks kembali yaitu tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kalian pastinya sudah tahu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tanggung jawab itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kita memiliki kewajiban yang harus selalu kita pertanggungjawabkan. Nah, yang pertama, hak sebagai warga masyarakat itu mutlak, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Nah, contoh bentuk hak warga masyarakat: mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga masyarakat. Nah, bentuk kewajibannya yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, dan desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, perbedaan antara hak dan kewajiban dan serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan di warga masyarakat. Adapun kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sementara itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kalian kerjasama dengan orang tua. Nah, melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, coba tanyakan kepada orang tuamu tentang pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, pentingnya, kalian tuliskan di kolom. Di sini ada pentingnya melaksanakan hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Nah, akibat yang akan ditimbulkan jika tidak ada kesadaran dalam masyarakat. Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, di sini ada sebuah gambar cerita yang dibuat oleh Udin tentang cerita rakyat si Pitung. Nah, si Pitung rajin mengaji dan silat. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung mengeluarkan jurus silat untuk melawan kompeni. Nah, manfaat dari bela diri, seni bela diri. Yang pertama ada manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terbentuknya postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh.
Nah, yang kedua, manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Yang ketiga, manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman. Nah, di sekolah, dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara berlatih bersama. Nah, itu adalah manfaat bela diri, seni bela diri. Nah, ada manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial. Tetapi ketika kita sudah bisa seni bela diri, kita tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya untuk ribut, mencari keributan dengan teman yang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena seni bela diri itu bisa untuk olahraga juga, ada manfaat fisiknya. Nah, salah satunya yaitu untuk kesehatan jantung. Nah, berdasarkan jenis-jenis penyakit mengganggu organ peredaran darah tubuh manusia, tentunya dapat kamu buat diagram seperti penyakit yang mengganggu peredaran darah seperti berikut. Nah, di sini ada diagram serangan jantung, di sini ada rusaknya otot jantung. Terjadinya serangan jantung, maka akan terjadi rusaknya otot jantung. Nah, kamu pun buat diagram seperti ini di kolom yang telah tersedia di halaman 126. Nah, kalian cari buat diagram tentang yang mengganggu organ peredaran darah tubuh manusia. Nah, di halaman 126. Nah, selanjutnya kita ke pantun. Nah, di sini ada sebuah pantun. Dari seram ke pulau buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Nah, cermati pantun di atas. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Nah, hikmah dari pantun tersebut apa? Di halaman 127. Termasuk jenis apakah pantun tersebut? Buatlah pantun seperti jenis pantun di atas. Tuliskan dalam kolom. Bacakan pantun kamu. Nah, ini gak usah dibacakan, kamu buat saja pantunnya. Jadi, ini termasuk jenis pantun apa? Jawab dulu di sini. Nah, apa hikmahnya? Jawab. Nah, setelah itu, kamu buat pantun serupa. Nah, tuliskan di sini. Nah, untuk yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Buatlah cerita bergambar yang bercerita cerita rakyat. Nah, diskusikan dengan orang tuamu cerita bergambar yang akan kamu buat. Contoh yang tadi Udin ini, contoh si Pitung, cerita bergambar si Pitung. Nah, ini cerita bergambar si Pitung. Nah, kalian boleh bersama orang tua diskusikan mau membuat cerita bergambar apa. Nah, nanti kalian buat di sini. Kalau tidak cukup, di bawahnya bisa, karena di bawahnya masih ada halaman yang kosong. Nah, di halaman 128. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak mengerti atau dipahami, boleh langsung tanyakan pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.